Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video tutorial Odoo 18. Kali ini kita di modul purchase, dan teman-teman sekarang kita mau coba memanage data vendor ya. Kalau di sales kita manage data customer, sekarang kita manage data vendor. Jadi Odoo secara default itu membuat satu vendor namanya Azure Interior di sini ya. Dan teman-teman bisa lihat di sini kita filternya vendor bills ya. Jadi kalau ini dicentang itu akan keluar data user semua ya. Jadi teman-teman kalau bisa itu dicentang ya, karena sebenarnya di Odoo ini data user atau data user itu memiliki role sebagai customer, dia sebagai vendor, dan sebagai nanti ada sebagai karyawan ya, seperti itu. Jadi teman-teman harus flag itu sebagai sebagai vendor bills ya, bukan customer invoice. Kalau di sales ini kan customer invoice, kalau di vendor ini namanya vendor bills ya. Kalau kita centang ini kita memunculkan data customer saja nih, data vendor saja, seperti itu. Dan teman-teman bisa lihat tampilannya bisa diubah ke list di sini ya. Jadi kalau yang sebelah kiri ini kan Kanban dan sebelah kanan ini adalah list. Kalau di list kita bisa mengeluarkan data-data lainnya ya di dalam vendor ini ya. Misalnya saya mau nampilkan mobilnya, saya juga mau nampilkan streetnya, atau macam-macam ya, ada teksnya juga ya di sini. Nah, oke. Sampai di sini mudah-mudahan teman-teman ngerti ya menampilkan data vendor. Lalu sekarang kita akan coba menambahkan vendor ya. Kita tambahkan di menu di button new di sini. Dan teman-teman bisa melihat ada pilihan di sini. Vendornya itu tipenya apa nih? Apa dia individual atau dia company? Kalau company nanti akan dibuatkan kontak ya. Kita harus menambahkan kontak dia sebagai user ya, ibaratnya user vendor seperti itu. Tapi kalau individual itu juga nanti akan dia di set sebagai individual dan dia memiliki kontak juga, seperti itu. Biasanya kalau vendor itu di perusahaan memiliki company ya, jadi saya settingnya sebagai company dulu dan lalu saya menuliskan nama perusahaan di sini ya. Oke, saya pencet ini sinar abadi terang, lalu otomatis nanti data-data addressnya beberapa ada yang ke insert ya, otomatis di sini ya. Jalan Tubagus Angke nomor 11, misalnya state-nya Jakarta, lalu zip-nya saya asal di sini ya, dan emailnya saya skip dulu di sini. Kalau kita sudah membuat company di sini, teman-teman biasanya harus menambahkan satu kontak minimal ya. Jadi kontaknya saya tambahkan di sini atau personnya ya. Ini saya tambahkan dia sebagai kontak, dan ini kontaknya saya Pak Herdiawan ya di sini ya. Emailnya herdiawan@example. Dan teman-teman bisa menambahkan data-data yang lainnya ya, seperti title, job position, mobile phone, dan lain-lainnya. Teman-teman bisa menambahkan lebih dari satu kontak di sini. Kita bisa save and use saja di sini. Lalu saya tambahkan baru misalnya derajat. derajat@example.com. Lalu di sini saya save ya, seperti itu saja untuk awalan. Dan teman-teman bisa lihat di tab sales and purchase di sini ya. Jadi teman-teman bisa melakukan setting. Jadi si perusahaan PT Sinar Abadi Terang ini seperti apa nanti pembayarannya. Ini saya skip yang sales ya, karena saya set ini vendor, jadi di dalam purchase. Jadi saya pilih bayarnya itu atas nama admin sendiri ya, dan payment terms-nya misalnya adalah 30 hari kerja. Payment methodnya saat ini manual bank ya.
Nanti reminder ini jatuhnya pemberitahuan ke email ya. Kalau misalnya sudah, ini akan memberitahu email ya, notifikasi ya, seperti itu. Supplier currency ini settingannya adalah IDR. Dan saya kira sudah cukup ya. Coba kita ke tab invoicing di sini ya. Invoicing ini terkait dengan invoice ya. Jadi saya skip dulu saja sampai di sini. Di sini ada tab selanjutnya adalah internal notes. Teman-teman bisa tambahkan notes di sini sehingga nanti akan muncul di halaman sebelah kanan ini, dan user-user atau karyawan di perusahaan teman-teman ketika membuka profil dari perusahaan ini itu akan muncul juga internal notes-nya ya. Oke, jadi saya simpan aja data vendornya di sini, dan teman-teman bisa lihat di sini saya membuat 2 kontak ya. Dan di atas ini ada semacam smart button atau button yang membantu kita terkait dengan vendor, yaitu di sini 0 meetings, 0 opportunities, 0 sales, invoice juga 0, dan purchases juga 0. Oke. Saya kembali lagi ke halaman vendor di sini. Teman-teman bisa lihat di sini saya membuat satu sebenarnya ya. Satu vendor, tapi ini otomatis dibuat menjadi 3 karena saya membuat kontak juga ya, dimana Dimas Derajat dan Herdiawan ini menjadi vendor juga di sini di halaman ini ya. Oke. Selain itu saya mau sekalian bahas mengenai proses import ya. Jadi data-data yang ada di Odoo ini sebenarnya teman-teman bisa ekspor ya. Export all. Ini untuk kebutuhan teman-teman ya, ketika mau melakukan ekspor data dari Odoo ke external service yang lain atau external software yang lain. Ketika teman-teman mau migrasi dari software tertentu ke Odoo, biasanya melakukan import di sini ya. Jadi di Odoo ini kita disediakan tombol untuk import ya. Seperti biasa Odoo memberikan fitur ini dengan cara melakukan download dulu ya template-nya ya. Tapi ini teman-teman bisa lihat di sini import template for customer ya. Ini sebenarnya vendor ya. Jadi antara vendor, customer, nanti ada karyawan juga, itu di satu table, cuma flagnya itu sebagai masing-masing ya, entah itu customer, entah itu vendor, seperti itu. Ini jadi saya download terus lalu saya ganti namanya misalnya vendor import ya. Saya save, lalu ketika itu saya buka import ini, dia bentuknya oke. Ini sepertinya saya salah nyimpen ya. Oke, saya cancel dulu, saya hapus, saya download dulu importnya, dan saya ganti menjadi vendor import. Oke, saya save di situ. Nanti berubah filenya jadi vendor_import.xls ya. Jadi formatnya itu adalah Excel ya. Teman-teman buka saja langsung. Kalau saya ini dibukanya dengan aplikasi bawaan Mac. Di sini teman-teman bisa lihat di sini numbers namanya, dan ada beberapa field ya. Jadi di sini ada field name, company name, company ID, state ID, zip, city, street, sampai ke proses yang lainnya di sini ya. Ada banks ID dan banks ID account number ya. Dan setiap kolom ini teman-teman harus jangan menghapus kolom headernya ya. Di sini adalah kolom header nih, dan teman-teman jangan menghapus itu ya, karena itu nanti akan menjadi patokan dalam proses importnya. Di sini ada instructionnya, teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa petunjuknya untuk memasukkan ya. Jadi sekarang kita coba saja ya, menambahkan 1-2 perusahaan lah ibaratnya ya. Jadi kita tambahkan di sini, cuman saya hapus saja yang
data yang banks ID dan accounts number ini ya. Saya hapus, klik kanan dan delete column. Saya hapus, klik kanan dan delete column di sini. Oke. Setelah itu saya mau, misalnya saya mau tambahkan satu. Oke. Ini saya hapus yang sebagai company 0, ini artinya adalah dia bukan company ya, dia individual ya. Ini saya hapus saja, delete raw. Country ID-nya saya hapus juga. Dia akan mengikuti, biasanya ini akan berubah menjadi Indonesia ya. State ID-nya juga saya hapus. Zip-nya saya biarkan, city-nya saya biarkan dulu, street dan street yang lainnya juga saya hapus, street 2. Phone number-nya saya keep, mobile-nya saya keep, email-nya saya keep juga, VAT-nya ini pajaknya saya hapus ya. Oke, lalu saya menambahkan satu kolom dan ini menjadi, sebentar, ini menjadi, saya masukkan di sini contacts name. Contacts ini adalah phone ya. Oke, saya tambahkan ini Aris Setiawan dan ini adalah nomor kontaknya ya. Ini saya ganti jadi 08. Oke, plus 62 ya. Coba kita ganti lagi jadi plus 62. Oke. Dan yang kedua, di perusahaan kedua misalnya Permana 62. Oke. Lalu emailnya ini coba saya tambahkan juga kontak email hari@example dan permana@example.com. Oke, ini bawaan dari template sebelumnya ya. Ini zipnya juga, city-nya saya ganti Jakarta dan ini Bandung. Oke, setelah itu saya simpan, cuman saya simpannya di number. Ini saya ekspor dulu ke Excel ya, lalu saya save vendor import update. Saya masukkan ke dalam folder, saya ekspor. Lalu setelah itu saya upload ya data importnya ya di dalam Adiputra vendor. Oke, teman-teman bisa lihat di sini data field name ini ada sesuai dengan data yang ada di Excel ya, Deco Adik dan Azure Interior. Kita hover saja ya. Dan ini akan masuk ke dalam Odoo dengan fieldnya name, di mana ini name adalah vendor name nah, maksudnya ya. Is company itu akan masuk ke dalam is company di vendor. Zip, city ke city, street jadi ke street ya. Phone number juga ke phone di vendor, dan mobile juga akan masuk, email juga akan masuk ke vendor. Dan yang terakhir yang saya tambahkan itu adalah contacts ya. Jadi saya menambahkan data contacts ke vendor ya. Jadi vendor tertentu memiliki beberapa kontak di sana. Ini adalah data kontak-kontaknya. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada dua company dan masing-masing mempunyai satu kontak ya. Jadi nanti akan bertambah seharusnya menjadi 4 ya. 4 data vendor. Sebelum teman-teman upload atau teman-teman import di sini,
teman-teman biasanya harus klik tombol tes dulu di sini ya. Kalau misalnya ada notifikasi bahwa ini valid, nah teman-teman bisa langsung melakukan ekspor di sini ya. Kita coba aja ya, bismillah. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada nama perusahaan Azure ya. Di sini ya, Azure Interior, Permana, dan Deko Adik ya, Aris Setiawan di sini. Data-datanya udah otomatis masuk ke dalam data dari vendor. Jadi proses manage vendor dan import vendor kita cukupkan sampai di sini ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa menggunakan fitur yang ada di Odoo sehingga bisa langsung mempercepat proses integrasinya ya. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.